Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Nurmala, Karmila Ramadanti, Julaiha, Emre dan Farin. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai panduan observasi. Yang pertama ada asesmen observasi perkembangan etnik. Perkembangan etnik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami etnik peserta didik secara mendalam. Yang kedua, menyadari adanya keberagaman etnik yang ada di kelas. Yang ketiga, mampu menghargai keberagaman etnik yang ada di kelas. Yang keempat, mampu bekerja sama di dalam tim yang memahami keberagaman etnik tersebut. Selanjutnya ada asesmen observasi perkembangan kultural. Perkembangan kultural terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada menyadari adanya keberagaman kultur yang ada di kelas. Yang kedua, mampu menghargai keberagaman kultur yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keberagaman kultur. Yang keempat, memahami kebudayaan peserta didik secara mendalam. Selanjutnya ada asesmen observasi perkembangan status sosial. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, peserta didik tidak membedakan status sosial di dalam dan di luar lingkungan sekolah atau kelas. Yang kedua, peserta didik tidak memahami diskriminasi status sosial ekonomi di dalam kelas. Yang ketiga, status sosial ekonomi orang tua tidak mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang asesmen observasi perkembangan minat. Nah, dalam asesmen observasi perkembangan minat ini, adapun aspek yang diamati, yang pertama yaitu peserta didik mampu menyadari minat belajar yang ada di kelas. Yang kedua, peserta didik mampu mengikuti kegiatan. Adapun skor penilaiannya di sini terdapat ada 4 kategori. Yang pertama yaitu tidak pernah apabila tidak melakukan. Skor kedua yaitu kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Skor yang ketiga yaitu sering apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Yang keempat yaitu selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang panduan observasi perkembangan kognitif anak SD. Di sini terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini terbagi menjadi 3 pernyataan. Yang pertama, siswa mengetahui apa yang mereka pelajari. Yang kedua, siswa berani tampil atau presentasi di depan kelas. Yang ketiga, siswa dapat mengingat materi pembelajaran. Yang kedua yaitu indikator pemahaman. Terbagi menjadi 3 pernyataan, yaitu siswa dapat menjelaskan materi secara singkat, siswa berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan, siswa mampu aktif mengemukakan pendapat bersama kelompoknya. Indikator selanjutnya yaitu penerapan atau aplikasi. Nah, di sini terbagi menjadi 2 pernyataan, yaitu siswa mampu melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan di kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang selanjutnya itu indikator analisa, terbagi menjadi 2 juga, yaitu siswa dapat menganalisis bagaimana memecahkan permasalahan melalui berpikir kritis dengan baik. Yang kedua yaitu siswa dapat mempresentasikan materi yang telah dipelajari. Yang selanjutnya yaitu indikator evaluasi, terbagi menjadi 2 pernyataan. Yang pertama, siswa dapat membandingkan pengetahuan awal sebelum belajar dan pengetahuan setelah belajar. Yang kedua yaitu siswa dapat menyimpulkan materi pembelajaran. Indikator terakhir yaitu sintesa. Siswa mampu mengembangkan apa yang sudah dipelajari. Adapun skornya sama seperti yang pertama tadi, ada 1-4 dengan keterangan yang sama. Yang selanjutnya yaitu asesmen observasi perkembangan awal. Di sini aspek yang diamati terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca dengan lancar dan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu menulis dengan rapi. Yang ketiga, peserta didik mampu berhitung dengan baik. Untuk aspek penilaiannya, keterangannya itu sama saja seperti yang tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan asesmen observasi perkembangan gaya belajar. Dari perkembangan gaya belajar ini ada 3 aspek yang diamati. Yang pertama yaitu aspek visual atau melihat. Pada
aspek visual di sini ada 4 poin, yaitu lebih suka membaca dan melihat gambar pada buku, lebih mengingat apa yang dilihat, ketiga lebih suka menjelaskan sesuatu dengan gambar, yang keempat tidak terganggu dengan keributan. Aspek yang kedua yaitu auditoring, ya, atau yang bisa kita kenal dengan mendengarkan. Ada 4 poin di sini. Senang membaca dengan suara keras, senang berbicara sendiri ketika menyimpan atau mengingat suatu informasi. Ketiga, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada dilihat. Yang keempat, mudah terganggu dengan keributan. Poin yang ketiga yaitu kinestetik atau gerak, yang berkaitan dengan gerak, maksudnya emosi dan sentuhan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, berbicara menggunakan tangan atau gestur tubuh. Yang kedua, menyukai pelajaran yang berhubungan dengan praktek langsung. Yang ketiga, terlihat ekspresif menggunakan pendapat. Nah, dari aspek yang diamati tadi ada 4 kriteria penilaian. Pada kriteria ini bisa diberi checklist pada kolom sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan oleh peserta didik. 1 sampai dengan 3 apabila memiliki indikator terpenuhi, sedangkan yang 4 jika 4 indikator terpenuhi. Saya akan menjelaskan observasi perkembangan motivasi belajar anak. Nah, pada perkembangan motivasi belajar anak ini ada beberapa aspek yang diamati dari indikator. Yang pertama, aspek kemampuan untuk berbuat. Di sini ada 2, memiliki keingintahuan yang tinggi. Yang kedua, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Pada indikator yang kedua, yaitu aspek pendorong dan kebutuhan belajar. Yang pertama, dari aspek yang diamati adalah terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Yang keempat, mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis. Pada indikator yang ketiga yaitu aspek harapan dan cita-cita masa depan. Yang pertama, mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan aktif membaca buku untuk memperoleh informasi pembelajaran. Indikator yang keempat yaitu aspek kegiatan menarik, yaitu melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Nah, pada skor penilaian di sini ada memiliki 1, 2, 3, dan 4, yaitu dengan keterangan 1 tidak pernah apabila ia tidak melakukan. Yang kedua yaitu kadang-kadang apabila melakukan dan sering tidak melakukan. Yang ketiga sering. Sering di sini apabila sering melakukan sesuai pernyataan. Dan yang keempat yaitu selalu apabila ia selalu melakukan sesuatu pernyataan. Baik, di sini saya akan menjelaskan asesmen observasi perkembangan emosi. Ini ada 9 aspek yang diamati. Yang pertama yaitu tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Yang kedua, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut. Dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak marah-marah. Mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Keenam, mampu menghargai diri sendiri dan orang sekitarnya. Yang ketujuh, mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dengan baik. 8. Mampu menunjukkan sikap bangga dan empati yang empatinya terhadap sesuatu atau seseorang. 9. Tidak mudah tersinggung dengan perkataan atau pendapat orang lain tentang dirinya. Nah, pada penilaian di sini memakai skor yaitu ada skor 1 sampai dengan 4.
dengan keterangan: 1. Tidak pernah apabila tidak melakukan. 2. Kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Ketiga, sering apabila sering melakukan sesuatu pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Dan yang keempat, selalu apabila melakukan sesuai pernyataan. Terima kasih. Selanjutnya, aspek yang diamati pada observasi perkembangan moral anak SD adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat, berperilaku syukur, kemudian mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan dari orang lain. Selanjutnya, menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah. Kemudian bersikap 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian mampu mentaati peraturan dan adab di sekolah dengan baik. Selanjutnya mampu bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan. Selanjutnya melaksanakan tugas individu dengan baik. Kemudian mampu bersikap jujur dimanapun berada. Yang selanjutnya, observasi perkembangan motorik. Di sini ada 2 aspek yang diamati, yaitu peserta didik memiliki keterampilan gerak, berjalan, berlari, dan melompat. Dan yang kedua adalah peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik. Selanjutnya, asesmen observasi perkembangan sosial ada 8 aspek, yaitu tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membantu teman yang memerlukan. Yang keempat, mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar, pandangan, dan keyakinan. Yang kelima, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang keenam, mampu berteman dan bergaul dengan teman sebaya. Yang ketujuh, mampu bersikap sesuai perannya sebagai laki-laki atau perempuan. Dan yang kedelapan, mampu bersikap positif dan interaksinya dengan orang lain. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.